Saudara, pekan ini menjadi ruang bagi para terdakwa kasus Verdi Sambo untuk menyampaikan pembelaannya atas tuntutan jaksa di persidangan. Untuk membahas bagaimana peran jaksa di babak akhir sidang kasus Sambo, kita tanyakan langsung kepada Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak. Selamat petang Pak Barita, terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Saya langsung saja, ketika jaksa membacakan tuntutan kemarin, ini ada banyak pihak yang menyayangkan, terutama dari keluarga korban. Bagaimana Komisi Kejaksaan menanggapi hal ini? Ya, saya kira itu hal yang biasa terjadi dalam peradilan ya. Ada pihak yang pro dan kontra. Jadi kita bisa memahami itu dalam perspektif dinamika proses persidangan. Namun yang perlu dicatat dan diketahui adalah tugas jaksa sesuai undang-undang untuk melakukan penuntutan. Dan itu sepenuhnya diatur oleh undang-undang, Mbak Cynthia. Dan yang kedua, proses persidangan masih berjalan. Jadi masih akan ada pledoi dan masih akan ada putusan hakim. Jadi dalam hal itu maka segala hal yang misalnya disampaikan oleh beberapa orang masyarakat ya untuk mempersoalkan itu, pada pledoi lah itu disampaikan. Jadi tugas jaksa memang menuntut harus demikian. Lalu yang kedua, tentu jaksa dalam mengajukan tuntutan itu terikat pada fakta-fakta persidangan, fakta-fakta hukum. Jadi tidak boleh ada perasaan emosi dalam mengajukan tuntutan. Sehingga dengan demikian proses persidangan itu adalah persidangan yang diatur oleh ketentuan peraturan, dijaga, dilindungi, baik juga oleh majelis hakim. Dan inilah yang juga harus diketahui bersama agar persidangan ini dapat mengambil keputusan yang terbaik. Jadi jaksa dalam melakukan penuntutan Ya, itu sebagaimana sudah dijelaskan adalah dasarnya fakta persidangan, fakta hukum. ya. Begitu Mbak Cynthia. Pak Barita, bicara soal fakta persidangan yang menjadi sorotan adalah tuntutan terhadap Putri Chandrawati. Jaksa juga menyebut tidak ada alasan pembenar dan juga tidak ada alasan pemaaf. Apa yang menjadi dasar ketika Putri Chandrawati tidak diberikan tuntutan maksimal hanya 8 tahun? Ya, ini kan sudah menyangkut materi perkara. Jadi saya tidak bisa mengomentari lebih jauh karena itu sepenuhnya adalah kewenangan penuntutan. Namun sebagaimana sudah dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beberapa waktu yang lalu, ya jaksa dalam mengajukan tuntutan itu didasarkan fakta hukum peranan masing-masing terdakwa itu dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Mhm. Jadi jangan lupa fokus persoalannya Mbak Cynthia adalah hilangnya nyawa korban yaitu Brigadir J. Di situ inti fokus masalahnya. Dan kemudian siapa yang bertanggung jawab, maka kita bisa Ya. mendengar dan melihat dalam persidangan itu ada FS dan RE di sana kan. Mhm. Lalu yang lainnya RR, KM, dan PC itu juga ada di sana, makanya yang didakwakan kemarin itu adalah pasal 340 dijungtokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Jadi konstruksi hukumnya jelas. Konstruksi hukumnya jelas. Pak Barita, ini kan pekan ini sudah memasuki untuk nota pembelaan ataupun pledoi. Bagaimana nanti upaya jaksa untuk mempertahankan dari dakwaannya terhadap para terdakwa ini? Ya, jaksa tugasnya sudah dilakukan mengajukan penuntutan. Nah, sekarang tiba giliran para terdakwa itu mengajukan nota pembelaan yang sering kita sebut dengan pledoi. Ya. Hakim nanti akan memberikan pertimbangan, ya putusan, baik yang selama ini ditengarai soal justice kolaborator, soal peranan PC, RR, KM, FS, dan itu semua tentu akan menjadi satu kesatuan yang harus kita lihat secara objektif dalam penanganan perkara ini karena hakimlah yang punya kewenangan dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan.
Yaitu Mbak Cynthia. Pak Barita, soal Anda tadi menyinggung soal tuntutan dari Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara. Kalau menurut Anda sendiri ini kan masih menuai pro dan kontra nih. Banyak pihak yang menilai tidak terakomodir bagaimana seorang Eliezer yang juga merupakan justice kolaborator. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dan saya kira masyarakat juga mendengar itu, bahwa tuntutan terhadap RE itu mengakomodir apa yang disampaikan rekomendasi oleh LPSK. Sebab begitu ketentuan aturannya. LPSK menyampaikan rekomendasi, penuntut umum mengakomodir dalam tuntutannya. Jangan lupa pasal 340 itu ancamannya adalah pidana mati seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun. Dengan rekomendasi LPSK itu penuntut umum sebagaimana sudah dijelaskan akhirnya menuntut 12 tahun. Dibandingkan dengan FS ya, itu jauh sekali ya dari seumur hidup menjadi 12 tahun. Namun sekali lagi soal ini sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan, terutama soal justice kolaborator. Tugas jaksa Pak Barita, sudah selesai. Singkat saja, bagaimana Komisi Kejaksaan menanggapi soal suara-suara di luar persidangan terkait dengan dugaan gerakan bawah tanah nanti? Ya, itu adalah hal yang sudah disampaikan kan dalam menjadi perhatian kita kan untuk mengawasinya. Tetapi sejauh ini kami dari Komisi Kejaksaan itu tidak menerima laporan pengaduan soal ini. Tapi kami memantau dan mengawasi agar pelaksanaan proses peradilan ini berjalan secara objektif, juga termasuk pelaksanaan tugas jaksa tidak boleh diganggu, diintervensi oleh siapapun. Karena jaksa itu adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Baik, artinya Komisi Kejaksaan menjamin tidak ada intervensi apapun terhadap tuntutan ataupun nanti hukuman terhadap para terdakwa. Terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Pak Barita Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.